Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat. Ini jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, karena Bung Rocky kita baru saja, menerima kabar, wafatnya Ibu Rahmawati ini karena penyakit Covid. Kita ucapkan duka cita kepada keluarga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Bung Rocky. Ya, Ibu Rahmah, orang yang tegak lurus dengan ideologi Soekarno dan mampu untuk menghasilkan pikiran-pikiran baru Soekarno, merelevansikan pikiran baru Soekarno. Karena itu kita bersedih atas kepergian beliau dan bersedih bahwa yang merawat pikiran-pikiran Bung Karno juga berkurang akhirnya tuh. Ya. Nah, bersamaan dengan wafatnya Ibu Rahmawati ini, sejak kemarin kan di media sosial kita melihat kehebohan karena ada pidato Ibu Megawati. Ini ucapan selamat ulang tahun ke-100 ke Partai Komunis Cina dan banyak orang rupanya sensitif nih dengan Ibu Megawati. Pertanyaannya katanya rasanya nggak pernah dengar ya Bu Megawati mengucapkan ulang tahun ke UMNO atau ke partainya Lee Kuan Yew di Singapura atau partai sahabat di Australia. Kenapa Cina spesial banget? Itu narasi yang berkembang Bung Rocky. Dan sebetulnya keliru ya secara tata krama diplomasi juga keliru. Sebab Ibu Mega mengatakan atas nama bangsa Indonesia 200 juta. Nah itu PDIP itu sekian persen cuman. Dan sangat mungkin juga beberapa orang PDIP yang menganggap tidak tepat. Karena mengucapkan selamat pada Partai Komunis Cina artinya pro otoritarianisme. Lain kalau partai lain yang kan Cina cuma satu partai dan itu otoriter. Jadi Ibu Mega menganggap bahwa model yang paling bagus adalah Cina tuh. Karena dia otoriter. Ini masalahnya. Terlepas dari soal komunis atau bukan, itu sama dengan mengucapkan selamat pada otoritarianisme. Jadi ini ketidakmampuan. Padahal Ibu Mega baru dapat promosi sebagai profesor yang mampu untuk membedakan mana partai yang demokratis mana yang enggak. Nanti orang anggap PDIP artinya sama juga ingin jadi partai tunggal mengikuti Cina. Di situ kekacauan pikirannya tuh. Nah, mungkin mereka yang membrief Ibu Mega juga nggak ngerti bahwa Cina itu tidak demokratis. Kalau soal hubungan diplomasi ya biarkan dia perlu yang tentukan itu. Nggak boleh Ibu Mega mengatasnamakan bangsa Indonesia mengucapkan ikut bergembira atas otoritarianisme Cina. Berarti kita mau ikut tuh. Dan mungkin kita juga lagi ikut jadi otoriter walaupun tanpa gejala. Namanya OTG, otoritarianisme tanpa gejala. Iya, iya. Nah, ini karena Anda tadi mengucapkan bahwa Ibu Megawati tidak boleh mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia kan partainya cuma 19% kemarin di hasil pemilu. Jadi kalau anak muda sekarang bilang ucapin selamat Indonesia, bukan gua kali, lu aja kali. Kan gitu. Yeah. Ini akan dicatat juga oleh sejarah nanti. Waktu pemilu nanti akan ada meme baru bahwa Ibu Mega. Barusan Pak Jokowi bercandain sebagai lip service. Sekarang ada bibir baru yang mengucapkan OTG, otoritarisme tanpa gejala. Jadi begitu-begitu aja akan dimemkan. Saya menyesalkan sebetulnya Ibu Mega sebetulnya harus dilindungi supaya tidak dijebak-jebak ke dalam cara berpikir yang keliru itu. Ya, ya. Dan kita lihat memang Ibu Mega kemarin membaca teks ya, kelihatan sekali bahwa ini sangat mungkin bukan original pemikiran Bu Mega. Yeah. Spin doktornya lah yang menyiapkan ini. Ya, ini spin dokter ini juga kena virus otoritarian. Kan mesti Bu Mega mulai periksa tuh siapa yang nyedorin itu. Karena ini skandal sebetulnya. Indonesia negara demokratis mengeluk-elukkan negara otoriter, kan terbalik-balik. Gimana? Ya Cina memang maju secara ekonomi, tapi sistem politiknya otoriter. Pelanggaran hak asasi manusia berlangsung terus di Cina tuh. Kalau kita baca jurnal-jurnal terakhir, Kanada mengutuk Cina, Amerika mengutuk Cina. Jadi negara-negara demokratis justru mengutuk Cina. Nah, Indonesia mengeluk-elukkan negara yang tidak demokratis, kan itu kacaunya di situ. Ya. Oke, Bung Rocky, kita tinggalkan Ibu Mega dan juga duka cita kita untuk keluarga besar Bung Karno karena wafatnya Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Hari ini pemerintah mulai memperlakukan PPKM darurat untuk Jawa dan
Bali ya. Dan itu ada aturannya macam-macam, larangan-larangan. Salah satunya adalah penutupan mall ya. Kalau tempat-tempat lain, rumah makan atau toko-toko sembako masih terbuka, tetapi hanya melayani delivery. Nah, yang menarik ini berita media menuliskan bahwa di Solo, ini wali kota Solo, yakni Gibran, putra Presiden Jokowi, tetap mengizinkan mall buka. Nah, ini kemudian yang menarik adalah judul-judul media. Berbeda dengan pusat, Gibran punya kebijakan sendiri, tetap membiarkan mall buka. Orang juga bisa menarikkan, dah ini Gibran mulai melawan nih perintah bapaknya dan perintah Pak Luhut. Saya anggap Gibran benar karena dia menganggap bahwa yang diucapkan Presiden Jokowi yang kebetulan ayahnya dan Pak Luhut itu lip service. Jadi Gibran justru menuduh kembali bahwa Presiden cuma lip service lah. Karena ini mau diuji kan, benar bisa nggak nanti Presiden menegur wali kota atau melalui Pak Luhut. Jadi selalu kita masuk di dalam parodi sebetulnya. Kemarin anggota DPR dari PAN turun dari bandara melenggang ke DPR dan mengabaikan seluruh prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Jadi dia pejabat negara mempertontonkan hal yang bertentangan. Wali kota Solo juga begitu akhirnya kan. Jadi orang tidak lagi menganggap serius bahwa ada hierarki etika itu. Nanti orang anggap ya udah kalau di Pasar Tanah Abang ada toko obat, nah berarti Pasar Tanah Abang tidak boleh ditutup tuh karena ada toko obat di lantai 4 itu. Dan semua orang akan bergerombol di situ, kerumunan. Kalau di Petamburan tempat Habib Rizik di jalan itu ada apotik jual obat juga, maka mesti dibuka itu. Jadi beginian nih berupaya untuk cari alasan hanya untuk cari sensasi sebetulnya. Atau memang ada desain lain di dalam kebijakan wali kota Solo yang harus di atas kebijakan negara itu, harus lebih diistimewakan. Kan ini intinya begitu. Jadi pemanfaatan jabatan dalam upaya untuk arogansi. Ini sebenarnya arogansi baru tuh. Tapi saya anggap bahwa udahlah ini lip service baru lagi. Ya. Kan bahayanya begini, meskipun Gibran menyatakan bahwa kan di mall itu ada beberapa apa yang esensial, misalnya toko obat, toko kelontong, supermarket dan sebagainya. Jadi harus tetap dibuka. Tapi kita kan tahu bahwa sangat sulit ini bagi para aparat di lapangan untuk mengambil tindakan secara tegas gitu ketika ada pengecualian. Begitu juga dengan pemerintah pusat. Kalau kemudian pemerintah pusat akan menindak wali kota lain yang melakukan hal yang sama, ketika melihat Gibran melakukan hal yang sama, kan ini akan mengalami kesulitan. Lebih sulit lagi kalau ternyata wali kota yang melakukan hal yang sama dan Gibran ditindak, sementara Gibran tidak ditindak. Semua wali kota lagi bersiap-siap untuk berdiri di belakang Gibran karena mereka menganggap bahwa ekonomi di daerah itu justru dihidupkan oleh pasar-pasar tradisional itu. Jadi nanti wali kota akan pasang pengumuman mengikuti kami ada di belakang wali kota Solo. Jadi kami mau buka pasar itu tuh karena esensial tuh. Nah ini contoh aja dari orang sebetulnya ingin lihat hari ini apa teguran dari Presiden atau apa teguran dari Pak Jokowi itu, Pak Luhut. Kan hanya itu supaya orang tahu bahwa oke, masih ada aturan tuh. Kita lihat misalnya kemarin saya baca Kapolda DKI akan merampas dan mengkandangkan sepeda yang berkeliaran di Jakarta. Itu bagus sekali itu. Tapi nanti kalau anggota DPR pakai sepeda di Jakarta, apa Kapoldanya mau lakukan hal yang sama itu? Nah ini juga ukurannya tuh. Saya percaya Kapolda ini berani buat lakukan teguran itu. Tapi kalau misalnya Kapoldanya Solo, apa berani? Ini ukuran-ukuran seperti ini yang mesti jadi patokan. Ya. Nah kalau di Solo ini Kapolres ya levelnya, bukan Kapolres ya. Kota. Betul bahwa selama ini kan kita melihat mengapa aturan kita tidak tegak di negeri ini karena memang ada pengecualian. Itu yang saya kira menjadi masalah. Meskipun apa yang dikatakan oleh Gibran nggak salah-salah banget karena menurut dia ada sektor esensial yang harus tetap buka, tetapi tetap aja publik menganggapnya ini merupakan satu pengecualian. Ini kan berbahaya. Apalagi kita beberapa waktu yang lalu juga misalnya melihat bagaimana foto-foto di media ketika para menteri ini bertemu dengan
Gibran tuh menunjukkan posisi Gibran tuh memang lebih tinggi. Kalau kita lihat bahasa tubuh, gestur tubuhnya, foto-foto dari ada Gibran yang duduk di meja, kemudian menteri duduk di bawahnya, di bangku di bawahnya, ada menteri yang ketika bersalaman dengan Gibran, gestur tubuhnya menunduk seolah Gibran ini pejabat yang lebih tinggi. Ini kan jadi berbahaya kalau situasi ini. Kan kita ini bukan kerajaan. Bagaimanapun juga Gibran itu walaupun anaknya Presiden Jokowi, dia wali kota loh levelnya itu. Menteri itu mestinya lebih tinggi dari dia. Mungkin disebut nanti Prince of Lip Service. Jadi dia putra mahkota dari raja yang King of Lip Service. Nanti juga begitu, kalau dibikin meme nanti marah lagi istana kan. Padahal sebetulnya kita ingin perlihatkan bahwa di dalam birokrasi modern nggak ada orang bungkuk-bungkuk hanya karena dia secara darah punya keunggulan itu karena langsung anak dari presiden. Ini yang sebetulnya membuat kemampuan kita untuk melihat potensi Indonesia untuk tumbuh itu terhalang lagi oleh feodalisme semacam ini nih. Tentu salahnya bukan pada si Gibran, ya salahnya pada mereka yang membungkuk-bungkuk. Ya, wali kotanya senang-senang aja tentu, dan mungkin juga dia kaget. Jadi saya anggap bahwa yang norak itu adalah pejabat yang berupaya untuk memanjangkan lidahnya supaya tiba di organ tertentu dari wali kota Solo. Ya, jangan-jangan mereka berpikir kan bagaimanapun juga namanya menteri itu adalah jabatan yang ditunjuk, dipilih oleh presiden. Jadi ada privilege dari presiden. Jadi wajar dong kalau saya juga menunjukkan hormat kepada anak dari orang yang memberikan saya jabatan sebagai menteri. Saya membayangkan kalau terhadap wali kota Solo ini pejabat-pejabat penjilat ini membungkuk, itu berarti ketemu presiden dia pasti ngesot itu. Dan betul-betul presiden jadi raja kan. Siapa yang tahu, kita nggak tahu kan masuk istana ngesot, kan nggak ada pers di situ kan, atau duduk di lantai sementara presiden ada di singgasananya. Jadi mental ini sebetulnya ini mental korupsi. Koruptor itu pasti dia bungkuk-bungkuk sebelum dia merampok uang negara tuh. Jadi bagian-bagian semacam ini itu menunjukkan bahwa demokrasi tidak diolah berdasarkan prinsip kesetaraan warga negara, berdasarkan intelektualitas, berdasarkan meritokrasi. Hal-hal begini nih akhirnya turun lagi ke bawah tuh. Jadi apalagi di Solo yang memang ada tradisi kuat feodalisme keraton itu. Yang bagian-bagian ini yang membuat mungkin Kapolresnya juga nggak tahu mau tegur nggak mau tegur. Dia masih bayang-bayangin nanti bisa dimutasi segala macam tuh. Atau kalau nggak ditegur justru dapat pujian tuh bahwa sama-sama membela hal yang esensial di sebuah mall gitu. Jadi ini kita harus dirikan lagi akal sehat di Solo nih. Nah, saya selalu melihat bahwa contoh-contoh semacam ini yang terus memburukkan profil kita di dunia internasional tuh. Anda tadi kalau menyinggung soal jalan ngesot ini, memang ada tradisi kalau di kerajaan itu bukan laku dodok gitu ya, jalannya sambil berjongkok gitu. Dan kebetulan ya melaku dodok. Nah, yang kebetulan pada waktu itu saya jadi teringat juga Ali Muchtar Ngabalin sebagai kepala staf presiden mengakui bahwa dia memang abdi dalam dari Presiden Jokowi. Ini ucapan dia sendiri secara jujur. Jadi ini bahayanya saya kira, dan kita kemarin kenapa kemudian banyak orang mempersoalkan ketika Bobi Nasution kemudian Gibran maju ke pilkada, yang komplikasi semacam ini yang kita khawatirkan akhirnya muncul kan. Ya, ini dalam filsafat Jawa yang namanya manunggaling kawula Gusti gitu. Jadi seolah-olah bukan itu sebenarnya. Jadi dianggap bahwa republik itu tidak ada jarak antara kawula dan Gusti. Gusti itu selalu kasih harapan, Gusti kasih perlindungan. Itu dalam kerajaan begitu, dalam sistem mitologi Jawa begitu. Stabilitas terjadi kalau si kawulo itu menyembah pada Gusti, tapi disebut manunggaling. Kan itu bukan demokrasi. Jadi Ngabalin ini ya udah mungkin dia ingin ngikuti tradisi Majapahit itu, dan justru hal-hal semacam ini yang membuat kita berpikir kembali.
kita membayang-bayangkan demokrasi yang bermutu, tapi para pelaku elit politik justru mempraktekkan feodalisme itu, ngesot-ngesot. Apa tadi, laku duduk itu, laku duduk, laku duduk. Iya, Bung Rocky, kita ini berharap agar pelaksanaan ini, kita sebenarnya sejak awal kan kita mengingatkan pentingnya lockdown. Sebenarnya PPKM darurat ini kan juga lockdown dalam bentuk lain. Cuman bedanya kan kalau lockdown itu pemerintah menanggung semua biayanya, kalau PPKM darurat kan masyarakat yang menanggung biayanya sendiri-sendiri. Nah, berarti apapun kita inginkan ini harusnya bisa memutus mata rantai dari COVID, penyebaran yang saat ini semakin menggila. Iya, banyak inisiatif masyarakat sekarang bikin tabung oksigen darurat, diajarkan. Di Manggarai kemarin tuh berderet tabung oksigen minta diisi, itu punya warga semua tuh, dan banyak warga yang sengaja membeli tabung untuk disumbangkan pada komunitas. Karena itu di forum ini saya menghimbau supaya ada semacam gerakan untuk saling membantu menyediakan oksigen, terutama di balai desa tuh, yang secara tiba-tiba bisa berubah menjadi tempat karantina mandiri itu karena tidak cukup ruang-ruang karantina itu. Jadi kemarin saya beritahu bahwa beberapa teman lagi mengumpulkan dana atau sumbangan botol oksigen di organisasi yang dipimpin oleh Sandiawan Sumardi yang namanya Forum Kampung Kota itu. Mereka lagi menggerakkan Kita Bisa itu platform untuk sukarelawan mengumpulkan dana dalam bentuk uang atau barang. Mestinya itu juga berlaku di tempat-tempat yang lain tuh. Jadi kita anggap aja bahwa ada kesempatan untuk berbuat baik justru dalam keadaan pemerintah tidak mampu untuk merawat kesehatan bangsa ini. Itu yang maksimal bisa kita katakan tuh. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Tetap sehat. Ya, semoga pandemi ini tidak berlanjut hanya karena kesalahan penanganan kebijakan, termasuk tadi pengistimewaan seorang wali kota hanya karena dia berupaya untuk menambah arogansinya di sebuah lokasi yang isinya feodalisme. Yep. Baik, makasih. Oke.